Kenapa kita bilangnya kuntilanak? Kita juga jadinya akhirnya setiap kali ngelihat sosok yang rambutnya panjang, oh itu kuntilanak, padahal mah bukan. Kalau misalnya kita ketemu, aku selalu ngomong ini the real kuntilanak. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, saya Aming. Sekarang kita kedatangan salah satu sosok fenomenal. Sosok yang selalu memberikan pencerahan lewat penelusurannya ya. Salah satu konten YouTube paling happening di masanya sekarang. Jaksel banget ya bro. Gelasan. Jadi Sarah Wijayanto ya. Tuan Sarah Wijayanto. Jadi sudah berapa lama Anda Oh bukan. Ya kita kan selalu mewawancara yang nggak kasat mata. Iya, kan? mau yang mana dulu nih? Ya agak serem ya ini. Oke. Aku mau nanya nih, mumpung ada orangnya nih. Kan sebagai seorang content creator kita udah tahu lah seorang Sarah Wijayanto itu seperti apa, ability-nya, kemampuannya untuk bisa menyatukan dua dunia, bahkan multiverse juga bisa ya. Beberapa terlampaui itu sesuatu yang sangat menarik ya. Nah sekarang yang mau aku tanyain dan emang Sobat 21 mau tahu juga, hal apa yang membuat Anda pada ini memutuskan untuk terlibat seorang Sarah Wijayanto di film Kuntilanak 3 ini seperti apa sih? Jadi Eyang Sukma nih, oke. Sebagai sosok Eyang Sukmanya. Jadi pada saat awal itu yang dikasih ke aku, ditawarin ke aku itu 2 karakter sebenarnya. Ada 2 nih. Ada 2 ya. Nah, tapi entah kenapa si sosok Eyang Sukma ini kayak memikat hatiku. Kayak ada sesuatu dari karakter Eyang Sukma ini yang bikin aku jatuh cinta gitu. Aku nggak tahu apa, tapi kayak kok aku kayaknya bisa deh ngebangun sosok Eyang Sukma ini karena dari dasar basic karakternya aja tuh menarik buat aku ya. Kan belum pernah main karakter yang seperti ini. Kalau dilihat dia adalah seorang yang mungkin elegan dan sedikit angkuh ya orangnya. Beliau seperti menyimpan sesuatu yang hanya dia yang tahu gitu, dan itu untuk deliver itu kan butuh latihan dan gimana caranya aku bisa membangun itu supaya pada saat dia diem aja orang tuh bisa kerasa gitu. Betul. Ada sesuatu di baliknya apa? Misteriusnya dia. Dan aku harus belajar untuk ngebangun itu. Dari mata sih terutama. Misalnya aku ngomong kayak senyum, kayak aku ketawa kayak iya, tapi pada saat aku ngomong iya, mataku ngomong lain ke orang ini. Kayak gitu. Keresahan misterius ya, bukan sejenis keresahan yang dirasakan oleh orang-orang yang dikejar-kejar pinjol gitu enggak? Bukan, beda, lain. Keresahan yang sangat mistis ya. Oke, poin berikutnya nih. Kamu kan udah sering banget nih melakukan penelusuran. Dan yang mau saya tanya ini, karena di film Kuntilanak membahas segala sesuatu yang relate dengan eksistensi kuntilanak, sebenarnya nih kita buka-bukaan sekarang ya, Sobat 21. Sosok kuntilanak itu seperti apa sih realitanya? Apakah sama seperti apa yang digambarkan di film-film gitu kan, atau di tayangan atau di program apapun, atau emang sedikit berbeda atau bagaimana? Ya, jadi kalau buat aku sebenarnya sosok kuntilanak itu yang sering ditemukan memang mereka yang meninggalnya itu berhubungan dengan anak, biasanya keguguran atau pokoknya ada hubungannya dengan kehamilan. Nah kadang-kadang tapi memang bukan sosok asli dari sejatinya yang mengalami, tapi ada juga jenis yang mengambil sosok dari orang-orang ini. Jadi pada saat kita ketemu di lokasi, kita harus bisa memilah mana yang memang sejatinya, mana yang bukan, karena banyak juga dari mereka yang mengambil wujud. Kenapa kita bilangnya kuntilanak? Kita juga jadinya akhirnya setiap kali ngelihat sosok yang rambutnya panjang, oh itu kuntilanak, padahal mah bukan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu, aku selalu ngomong ini the real kuntilanak gitu. Jadi memang beda gitu rasanya. Tapi ada juga kepercayaan. Aku juga baru tahu nih, aku tahu dari teman aku ya. Katanya kuntilanak ini adalah sebenarnya itu ilmu. Jadi tidak boleh motong rambutnya, dan mereka itu zaman dulu ke insight baru ya. Iya, kesaktiannya itu bisa terbang. Jadi dia bisa lompat dari pohon ke pohon, which is itu yang dilakukan. Kalau kita tahu kan mereka emang suka kayak dari pohon ke pohon gitu kan. Jadi ini menurut teman aku, jadi si orang yang ngilmu ini dia memang tidak boleh potong rambut dan hanya perempuan yang bisa melakukan ini. Jadi kayak punya
ke apa ya, kemampuan silat, bukan silat ya, kayak Kayak Mahaguru Kungfu ya. Iya, itu katanya Iya, ya. kayak ginkang. Kayak itu relate ya, maksudnya Iya. secara konsepnya aja, berambut panjang, meditasi, lompat-lompat, itu kayak ilmu kanuragan kungfu ya, emang ada ya cara Iya. ilmiahnya. Di kungfu itu ada ginkang yang meringankan badan. Iya, Ya kan? tapi bisa jadi itu Iya. juga bentuk dari astral. Kita kan hanya mendengar katanya gitu, Iya. tapi untuk kita make sense-nya bisa juga itu adalah bentuk dari astral. Jadi orangnya itu Rogo Sukmo, terus emang dia bisa Wow. dari pohon ke pohon. Ini fakta terbaru tentang kuntilanak yang pernah dibahas sebelumnya loh. Dan sepertinya Sobat 21 juga, baik yang curious nih, seorang Sarah Wijayanto itu gimana sih mempersiapkan kondisi fisik, mental untuk menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Persiapan khususnya itu nggak ada. Jadi kalau aku sekarang, apa sih sebenarnya yang aku pelajari untuk bisa mempersiapkan aku ketemu mereka, itu sama dengan bagaimana aku menjalani kehidupanku sehari-hari. Bagaimana aku bisa bersinggungan dengan orang lain, berusaha supaya energiku tidak tersedot sama orang yang toksik. Sama seperti itu. Sama, ya. Jadi bagaimana kita bisa menghargai energi kita, how to say no. Kalau kita tidak nyaman, kita berani ngomong, aduh maaf ya, tapi sopan, tetap sopan, tapi polite, kita ya. bisa bilang tidak kalau kita tidak nyaman. Jadi sebenarnya sama. Sama aja ya, cuma beda dimensinya aja ya. Bagaimana apa yang penting? Menahan emosi. Pada saat aku bisa menahan emosi, yang jahat tidak bisa menyedot energi negatif aku. Karena kan mereka maunya apa? Kita marah. Oh benar. Maunya kita apa Kepancing jadi gitu kepancing. Nah, pada saat kita kepancing emosinya kan kita semua pasti punya negatif di dalam diri kita kan. Pada saat itu keluar, yang jahat pasti kan gue suka nih, dan orang-orang yang mungkin negatif terhadap kita akhirnya mereka juga kena lo. Wow, insight baru buat kita semua ya Sobat 21. Kamu kan terbiasa menghadapi atau bertemu dengan sosok-sosok astral seperti ini ya. Otomatis kamu juga bisa punya kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan dimensi lain, dunia lain ya. Nah, ada nggak momen-momen di mana kamu pada ini harus, misalnya selama syuting film harus berkomunikasi dulu dengan mereka yang kebetulan yang syuting filmnya syuting film horor? Ya. Pasti kalau ke semua tempat aku akan bilang permisi, dan ya itu kayak waktu syuting kuntilanak kan ada mereka kayak maksa, kayak ayo dong, kalau lo kan bisa ngeliat gue, kalau lo cuekin gitu. Aku kayak harus beri pengertian kepada mereka bahwa lo harus tahu your boundaries, harus tahu batasan. Kayak gue juga lagi kerja ya, jadi please. Dan akhirnya mungkin memang selalu mereka itu kan hanya minta doa ya. Jadi kita mengirimkan doa, ya udah. Gitu. Paham kan sekarang ya, ternyata segala sesuatu yang gaib, ilmiah, realitanya itu masuk akal banget, semuanya nyambung ya. Sebenarnya. Jadi semuanya nggak apa ya, nggak ada yang terlalu gimana amat karena bisa dijelaskan padanya secara ilmiah ya, secara logika ya. Oke, baik lagi ke masalah kuntilanak ya. Kita kan tahu ya, kuntilanak itu kan syutingnya di daerah Jakarta dan Jawa Timur. Dan salah satunya tempat terkhusus ini Benteng Pandebox ya. Ceritain dong sama kita nih, sama Sobat 21 di sini. Bagaimana sih lokasi syutingnya? Apakah ada momen-momen khusus atau tempat-tempat khusus yang ternyata energinya memberikan sesuatu energi yang bagaimana atau fenomenanya tempat itu gitu? Jadi Benteng Van de Bosch sendiri ini memang salah satu benteng tertua ya. Itu dari tahun 17 sekian. Bahkan kayaknya lebih tua deh, aku lupa tepatnya ya. Jadi bayangkan kita masuk ke sebuah lokasi yang memang penuh dengan residual energi. Kadang-kadang kalau misalnya satu tempat yang masih sama persis seperti yang aslinya, itu akan menyimpan energi-energi yang pernah ada di situ. Jadi kita tidak bicara soal hantu. Jadi residual energi yang kuat mungkin jadi seperti ada hantu dan berhantu, padahal kita lagi bersinggungan dengan energi yang pernah ada di situ. Mereka muter di situ. Tersimpan atau mungkin terjebak di situ ya. Terjebak di situ. Tapi memang begitu. Dibilang ada penunggunya ya pasti ada. Itu kan lama banget. Usianya udah tua banget. Dari tahun 18 sekian, 19 sekian sampai yang baru-baru pasti kan ada. Melampaui batas waktu dan dimensi itu ya. Iya, dan bentuknya berbagai macam. Dan memang yang namanya zaman perang pasti ada hal buruk yang pernah terjadi ya. Kadang-kadang kita di lokasi suka gloomy, suka sedih, suka kayak kebawa suasana. Nah mungkin Aming juga tanpa sadar suka tambah depresi, moody ya kan. Nah itu karena kalau Aming adalah sosok yang peka, jadi kadang-kadang suka menyerap
energi mereka. Jadi mungkin seperti itu aja. Ya, sampai sekarang juga ada penunggunya ya. Kalau emang nggak ada penunggunya, siapa yang bakal mencabut rumput? Wow. Ya kan kamu. Iya bener. Berarti Iya. jangan terlalu serius ya. Iya, jangan terlalu serius. Iya. Pokoknya jangan terlalu serius, yang pasti harus serius untuk urusan yang satu ini ya. Iya. Apa? Jangan lupa buat menyaksikan Kuntilanak 3 Ya, tanggal 30 April 2022 di Cinema 21. Ya, sampai bertemu di sana. Dadah. Dadah. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.